Prof Kiki, selamat sore. Selamat sore. Prof, kalau terkait dengan kelompok mana ini kan belum ada informasi resmi atau keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tapi kalau kita lihat dari cara kerjanya, bisakah dipetakan pelaku teror ini dari sel mana asalnya, Prof? Ya, ada petunjuk awal ya. Sebetulnya karena satu kejadian teror seperti ini tidak pernah bersifat tunggal. Dia ada prekursornya, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Nah, peristiwa itu apa? Pertama, penangkapan jaringan di Makassar. Nah, baru-baru ini kan ditangkapi jaringan di Makassar, tapi masih ada yang belum ketangkap di jaringan itu. Jadi kemungkinan mereka satu. Nah, yang kedua itu mungkin respon terhadap penangkapan serupa di pasca bom Surabaya. Nah, yang ketiga kemungkinan respon terhadap terkepungnya Ali Kodra di Poso. Nah, kalau ini benar itu artinya begini. Ini bisa menjadi petunjuk awal supaya investigasinya tuh nggak kemana-mana, cepat masuk ke sana. Lalu kita lihat modus operandinya, bom ini flare-nya itu besar, merah kemana-mana, asapnya putih. Itu ciri high explosive, ciri dari handak, bahan peledak yang high explosive. Jadi dia bukan tipe low explosive. Seperti bom Bali itu pakai black powder gitu, atau jenis-jenis yang lain yang dalam istilahnya Ali Imron itu cuma mercon gitu. Ini high explosive dan kemungkinan high explosive juga karena ledakannya cukup besar, tapi dia kan hanya bawa ransel. Kalau bahannya hanya sebesar ransel tapi efeknya besar, ya kemungkinannya high explosive. Kalau high explosive, pemainnya pasti pemain di jaringan yang kuat. Bisa JAD, bisa ISIS, bisa yang ada selama ini gitu. Nah, yang merepotkan adalah kalau ternyata ini bukan bagian dari jaringan. Artinya pola terorisme yang belakangan muncul, yaitu ada orang-orang yang ingin masuk surga cepat gitu, dan menganggap bahwa suicide bom bunuh diri itu bukan bunuh diri, tetapi itu jihad sehingga masuk surga. Nah, kalau alasannya individual keyakinan keagamaan seperti ini, itu cara pikirnya bisa asal-asalan, tapi bisa juga dahsyat hasilnya gitu. Jadi kalau individual ini belum tentu satu orang kan ya, Prof ya, bisa lebih dari satu orang, tapi tidak terkait jaringan manapun. Iya, pada kasus bom Surabaya itu ketika ditangkap itu istrinya kan marah. Kenapa? Polisi menghambat jalan saya udah mau masuk surga ini gitu. Dengan ditangkap hidup-hidup, malah dia marah minta ditembak gitu. Nah, yang seperti ini polanya lebih fragmented, polanya lebih tidak dikenali, tetapi motifnya lebih sulit untuk ditelusuri dan jaringannya kadang nggak ada. Yang disebut lone wolf itu bagian dari pola baru ini gitu. Jadi sebenarnya kemungkinan lone wolf ini masih ada, meskipun kalau tadi dari ciri-cirinya itu bomnya high explosive, biasanya terkait dengan jaringan yang kuat seperti JAD, begitu ya, Prof? Iya, betul sekali. Nah, Prof, kalau kita lihat tadi beberapa peristiwa yang mendahului, misalnya kelompok JAD yang ditangkap di Makassar, terus dalam 3 minggu terakhir ada 35 setidaknya dari Neo JI yang ditangkap polisi. Apakah ini yang harus lebih diwaspadai kalau dari sejumlah kemungkinan tadi Prof Kiki sampaikan? Nah, ini kan petunjuk awal ya, petunjuk awal. Jadi supaya lebih cepat olah TKP-nya, cara kerjanya. Misalnya ada
nomor plat sepeda motornya. Ya. Apakah nomor itu palsu atau tidak? Kalau dia tidak palsu, dengan cepat bisa ditelusuri ini bagian dari jaringan yang mana. Gitu. Satu. Lalu DVI itu, Disaster Victim Identification, itu lebih mudah kok sekarang ini mendapati identitas orang yang meninggal karena disaster, baik korban maupun pelaku. Nah, kalau sudah dikenali, itu dengan cepat bisa bergerak. Nah, dugaan awal kan memang supaya lebih menajamkan dan mempercepat dan memudahkan proses investigasinya itu dikaitkan dengan informasi derivatif tentang penangkapan sebelumnya, penangkapan di Surabaya, pasca bom Surabaya, lalu sekarang kan Ali Kodra dikepung di Poso. Itu. Prof, jadi apakah setiap misalnya kalau kita lihat beberapa kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, setiap ada penangkapan jaringan teroris tertentu perlu diwaspadai ke depannya dalam beberapa waktu setelahnya bisa jadi ada aksi balasan seperti ini. Itukah yang semestinya diwaspadai lebih lagi oleh aparat penegak hukum? Iya, jadi kalau kita lihat pola kerjanya Densus ya atau unit-unit anti teror yang lain, itu kalau usai ada bom, lalu ditelusuri, nah kadang penangkapan berikutnya di jaringan pelaku bom itu tidak bisa cepat. Bisa 3 bulan, bisa setahun kemudian pada saat, misalnya ini kan sejak bom Surabaya juga udah lama. Beberapa tahun sejak peristiwa Surabaya. Beberapa bom. Ya. Nah, artinya apa? Orang kadang sudah lupa, kebanyakan sudah lupa atau lamat-lamat ingat apa yang terjadi karena udah lewat beberapa bulan, beberapa minggu, sehingga ketika ditangkapi jaringannya, polisi mendapatkan resistensi, wacana resistensi di ruang publik dengan menyebut polisi ini asal main tangkap aja gitu. Masa tukang bakso jadi teroris gitu. Kasus di Manuan di Surabaya itu rumah kos-kosan kontrakan sederhana kayak gitu, di dalamnya itu satu kamar isinya bom. Nah, karena kalau biasanya aparat kan melacaknya itu lewat HP. Pola komunikasi. Kalau satu didapat, dia kontak dengan siapa? Ditelusurilah kontak itu. Ya. Nah, yang kedua dari instrumen-instrumen yang digunakan seperti yang saya sebut itu tadi. Ini akan sangat menarik kalau memang high explosive. Kalau benar high explosive, maka dapat bahannya itu dari mana? High explosive kan seperti dinamit, TNT, PETN. C4. Nah, mereka dapat itu dari mana ya, suplai bahan-bahan high eksplosif itu perlu dipertanyakan lebih lanjut lagi ya, Prof ya? Selama ini sih pasokannya biasanya selundupan dulu dari Malaysia banyak, tapi sudah tidak ada lagi, tapi dari Filipina yang masih ada. Oke. Nah, selanjutnya bicara soal tadi merunut, kira-kira di awal Prof sudah menyampaikan juga, dilihat aja ini misalnya barang bukti di lokasi, termasuk kalau kita lihat kan yang awal beredar adalah CCTV-nya yang cukup jelas itu awal-awal saat bom meledak. Bisakah ini jadi salah satu barang bukti yang kuat untuk mempercepat pengungkapan dari bom bunuh diri di Makassar pagi tadi? Kita akan bahas di Kompas Petang usai jeda. Prof Kiki, kita akan lihat lagi dulu CCTV pada saat pagi tadi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Ini dia gambarnya. Kalau dari CCTV ini, Prof, kita kan lihat jelas sekali ya detik-detik pada saat bom itu meledak, dan tadi Prof Kiki juga menyampaikan ini kemungkinannya high eksplosif dari ciri-cirinya tadi, asapnya berwarna putih, ada flare-nya juga. Nah, artinya apakah untuk pengungkapan kasus ini CCTV ini jadi modal utama untuk mempercepat pengungkapan kasus? Bisa begitu atau enggak, Prof? Ya pasti bisa. Nah, cuman seberapa
penting kontribusinya. Ada beberapa versi ya. Ada satu versi yang saya kira lebih menarik karena terlihat 4 orang yang lewat itu di depan gerbang itu kenanya dari belakang. Berarti titik ledaknya itu sudut kanan yang digambar itu di monitor itu sudut kanan atas. Nah yang ini ya Prof ya? Ya, nah sudut pojok kanan atas itu tempat di mana si penjaga itu sempat menahan mereka tidak masuk. Nah, itu masuk akal satu. Lalu yang kedua, lihat setelah asapnya keluar, warna asapnya, lalu ini nggak kelihatan flare apinya. Yang satunya yang saya lihat, yang saya punya, itu ada flare-nya merah jelas kemana-mana gitu. Nah, sehingga kalau pemain bom dia akan cepat mengenali ini high explosive gitu. Nah, kalau saya lihat itu diperkuat oleh apa misalnya? Oh dia bawa tas. Kalau low explosive dia butuh volume yang lebih besar, besar. Misalnya pakai belerang itu, atau pakai istilahnya mercon bondet itu butuh tas yang lebih besar. Tapi kalau hanya ransel tas kecil, ya kemungkinan high explosive. Kalau kemungkinan high explosive, jaringannya pasti jaringan lama, jaringan yang kuat, yang punya akses high explosive. Pemain lama, pemain kuat, karena bahan-bahannya juga nggak mudah didapat gitu aja ya kalau high explosive ini ya, Prof? Iya, itu sekarang itu yang saya tahu udah beberapa tahun belakangan sumber terdekat ya dari Filipina. Kalau dari Filipina itu konflik di Marawi dan di Filipina Selatan itu kan nggak pernah selesai sampai sekarang gitu. Dengan mudah kita beli dari sana, bahkan nggak beli kalau pakai label agama, sama-sama perjuangan jihad, lebih gampang carinya bawa ke sini untuk ngebom gitu. Nah, bagi polisi ini ngelacaknya lebih mudah, gitu. Lebih mudah. Tapi sekali lagi penanganan kasus bom itu harus berpijak pada jejak-jejak forensik. Jejak forensik ya dari jelaga, dari asap seperti tadi. Nah, bekal tadi itu untuk melacak misalnya dari beberapa orang yang suspek lah dikatakan kemungkinan tersangkanya lebih mudah, ini terkait dengan jaringan mana, karena tadi dari karakteristik ledakannya seperti apa, itu ya kalau awamnya untuk mengerti lebih mudah ya Prof Kiki ya? Ya. Jadi saya kira polisi cepat kok ini, saya yakin polisi akan cepat bisa tahu, bisa mengungkap lah. Tapi mengungkap dan mengendalikan bom kan tidak sama. Kenapa? Terungkap pelakunya ini, motifnya ini misalnya, modusnya seperti ini. Tapi itu kan tidak secara otomatis mencegah pelaku yang lain untuk melakukan yang seperti itu. Oh iya, betul. Ini hanya untuk mengungkap kasus yang ini, tapi kedepannya belum tentu bisa dibaca lagi begitu ya, Prof? Lain lagi. Polisi ini kasihan kan di salah-salahkan. Nah, besok-besok untuk mencegah seperti itu, nangkepi orang, dibilang polisi main tangkep aja. Oh, dia cuman jualan beras kok ditangkep. Gitu. Jadi kendala lainnya tadi resistensi dari masyarakat ini juga yang bisa jadi menghambat proses penyidikan ini. Karena nggak percaya. Jadi kadang-kadang ada pikiran-pikiran jahil atau jahat gitu. Ya udah kita nggak usah tangani, biar ada bom dulu, biar orang itu. Tampaknya terputus komunikasi kami akan coba hubungi kembali Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jaya. Tadi disampaikan Prof Kiki, antara lain kalau dilihat dari rekaman CCTV juga video rekaman yang beredar bahwa diduga bom bunuh diri ini adalah bom daya ledak tinggi. Saya kembali lagi, Prof Kiki. Jadi tadi bicara soal resistensi, inilah yang seringkali menghambat penyidikan. Tapi setidaknya
kalau selama ini proses penyidikan yang berlangsung tidak terlalu terhambat atau ini jadi kendala utama sih, Prof Kiki? Enggak, kalau sekarang saya kira instrumen-instrumen yang dimiliki oleh aparat itu sudah jauh lebih canggih ya, setiap saat itu lebih canggih. Jadi kalau dari instrumen pencegahan, terus pelacakan, surveillance, itu polisi menggunakan perangkat yang canggih seperti DF, Direction Finder. Gitu. Lalu penelusuran jejak-jejak digital melalui internet, melalui jaringan telepon, kayak gitu. Yang ketiga, dari olah TKP. Olah TKP polisi sudah tidak lagi seperti 2002 ketika bom Bali 1 yang tidak punya instrumen untuk membedakan jejak bom low eksplosif dan high eksplosif kayak gitu ya. Tetapi yang jadi kendala bukan itu, yang jadi kendala adalah sikap publik dengan ditambah dengan image polisi yang belum baik kayak gitu. Polisi kan image-nya lewat wajahnya Argo nih, lewat wajahnya Argo gitu. Ya, kalau dia baik, tadi saya lihat dia sistematik, cukup confident kayak gitu. Jadi mudah-mudahan orang percaya. Sekilas kan seperti yang saya sampaikan tadi, oh ini langkah-langkahnya kan ini. Ya mudah-mudahan publik percaya. Nanti kalau ketangkep lagi yang lain, dibilang polisi ini main tangkep aja gitu. Jadi trust issue atau isu kepercayaan ini juga yang harus sama-sama dibereskan kalau pengungkapan kasus terorisme. Terakhir Prof Kiki, jadi untuk mengungkap dari mulai kejadian ini, apa yang perlu diwaspadai ke depannya? Apakah misalnya harus diwaspadai juga akan ada hal serupa yang susulan atau lebih baik dibenahi dulu fokus ke penyidikan kasus ini, Prof Kiki? Kalau di ruang publik ya itu yang saya sebut tadi, sikap publik, terutama sikap publik, ada trust itu. Kalau saya investigator, saya lama mengamati kasus-kasus seperti ini, mulai dari TKP. Kembali ke basic, back to basic artinya apa? Kalau ditemukan jenis, sudah dipastikan jenis handaknya, bahan peledaknya, itu sumbernya dari mana? Jadi pasokan, supply, dan jalur akses untuk mendapatkan sumber bahan peledak itu yang harus dihentikan. Termasuk jenis-jenis persenjataan yang biasanya melengkapi bahan peledak gitu. Jadi kalau bahan peledak dan senjata yang digunakan selundupan dari katakanlah dari Filipina Selatan, dari Marawi sana, jalurnya yang jalur tikus kan kita tahu lewat mana? Miangas gitu ya. Jadi jalur itu yang diberhentikan dari situ. Gitu. Jadi tidak cuma mengungkap jaringannya mana, tapi kalau udah tahu dari mana jalurnya, inilah yang ditutup. Jadi agar mencegah ada kejadian serupa di kemudian hari. Terima kasih banyak Prof Kiki atas waktunya di Kompas Petang. Sehat selalu.